Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Kendari hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali 3 topik utama hari ini. DPRD Sultra mendesak pemerintah daerah agar memulangkan 49 TK asal Tiongkok tersebut karena dinilai telah melanggar aturan. Basarnas Kendari mengevakuasi 26 penumpang kapal motor Wiya BT3 yang mengalami patah as di perairan Laut di Kabupaten Konawe Selatan. BKSD Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan sebanyak 61 batang atau 3 kubik kayu dari hasil penambahan dalam kawasan hutan Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa. Tim Gakum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, BKSDA Sulawesi Tenggara berhasil menggagalkan perambahan hutan di dalam kawasan hutan Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa, Kabupaten Konawe. Saat petugas melakukan patroli dalam kawasan, menemukan adanya kegiatan illegal logging dan hanya mendapatkan sejumlah batang kayu yang telah diolah, serta mengamankan 1 orang untuk diperiksa sebagai saksi. Kayu tersebut diketahui berjenis bayam dengan sebanyak 61 batang atau setara dengan 3 kubik yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Petugas kemudian mengamankan barang bukti tersebut. Kegiatan menemukan adanya kayu olahan yang ada di kayu olahan jenis bayam yang ada di luar kawasan, dan setelah dilakukan lacak balak dan kayu olahan itu kita dapatkan tunggakan kayu bayam yang ada diduga kuat berasal dari Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa. Berapa jumlahnya semua Pak yang ditemukan? Jadi barang temuan yang kami amankan dan dikuasai oleh Balai KSDA Sulawesi Tenggara ini sebanyak 61 batang dan berada di kantor BKSDA. Pencurian kayu ini sudah sering terjadi Pak di situ Pak. Tersangkanya bagaimana? Kalau untuk tersangkanya itu masih kami serahkan ke Balai Gakum untuk dilakukan penyelidikan. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap pelaku utama, serta penada yang menyuruh mereka untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Suaka Marga Satwa yang dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem satwa dilindungi yang ada di dalam kawasan ini. Al-Ghazali melaporkan dari Konawe Selatan. Ada pengambilan paksa oleh masyarakat itu ada meninggal. Dia sebentar melakukan penelusuran. Dia kayak rumah tamu kayak rumah besarnya begitu dia. Lahidi, salah seorang warga pemilik tanah di Nanga-Nanga, Kecamatan Puasiak, Kota Kendari menyesalkan lambannya proses penyelesaian sengketa tanah antara warga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pasalnya, setelah pemerintah melakukan penggusuran tanah dan tanaman miliknya, belum ada pembayaran ganti rugi. Bahkan menurutnya, Biro Pemerintah Provinsi belum menandatangani surat penggusuran yang awalnya telah disepakati. Lahidi menjelaskan tanah miliknya bersama ratusan warga lain berjumlah sekitar 900 hektar dan di lokasi ini telah dibangun perumahan 1000 untuk para PNS. Perumahan PNS provinsi kan dari berbagai instansi, ada instansi kejaksaan di situ, ada instansi kelurahan. Padahal itu dimiliki secara pribadi dan itu sudah sorotan umum. Kenapa pribadi ke pribadi? Akan itu yang menjadi sorotan. Jadi saya kira sudah pada tahu semua itu milik pribadi, kok diberikan jadi pribadi. Ya saya kira harus beli dulu lahan masyarakat baru. Lahidi dan ratusan warga lain pun sudah melaporkan tindakan penggusuran lahan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan pertanahan agar kasus penyerobotan lahan warga dapat dimediasi bersama. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan negara bukan pajak, Kantor Satuan Administrasi menunggal 1 pintu Samsat Kendari menambah lokasi pelayanan pengurusan administrasi kendaraan.
Kepala Urusan STNK Samsat Kendari, Ibtu Dewa Ayu Widya Dewi, menjelaskan penambahan lokasi pelayanan administrasi kendaraan yang akan ditambah, yakni di Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kabupaten Muna Barat. Selain itu, untuk wilayah Kota Kendari, pelayanan administrasi kendaraan juga akan ditambah 1 titik, yakni di pusat perbelanjaan di Plaza Kendari. Upaya yang kami lakukan itu dengan adanya peningkatan pelayanan. Yang pertama tetap kami laksanakan pelayanan di Car Free Day, ya, jadi masyarakat yang tidak sempat untuk melaksanakan pembayaran di kantor, misalnya sibuk dengan hari kerja, kami tetap buka di Car Free Day. Nah, nanti rencana kami buka itu di Lipo Plaza untuk penambahan buka jam pelayanan. Itu Dewa Ayu berharap masyarakat Sulawesi Tenggara dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan waktu yang ditentukan, tanpa harus menunggu rencana pemerintah daerah untuk melakukan pemutihan denda pajak kendaraan. Sebab jika pemutihan denda pajak kendaraan dilakukan, akan berdampak pada penurunnya pendapatan negara bukan pajak di wilayah Sulawesi Tenggara. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Jenny Natalia dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, ma'aripo.